Allah menganjurkan Rasulullah untuk tidak menghardik orang yang meminta-minta. Orang yang pernah mengalami miskin kemudian kaya, perilakunya akan pada umumnya akan beda dibanding dengan orang yang tahu-tahu kaya. Orang yang pernah mengalami miskin akan mempunyai empati lebih besar kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini contoh dan perintah Allah bagaimana cara menghadapi orang yang miskin. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Tentu address atau alamat orang yang dianjurkan ini adalah orang yang kaya. Karena orang miskin tidak dianjurkan untuk memberi sedekah dalam bentuk harta. Bahkan mereka boleh menerima sedekah. Nah, ini bagaimana kalau kita menghadapi ada orang yang minta-minta? Jangan dihardik. Di situ ada kata as-sa'il. As-sa'il itu isim sifat atau isim fa'il yang berasal dari kata sa'ala, yang bahasa Inggris ask. Dalam bahasa Arab sa'ala bisa berarti meminta, bisa berarti bertanya. Tapi dasarnya adalah meminta. Karena namanya bertanya itu minta pengetahuan. Jadi nyambung antara meminta harta atau meminta ilmu. Jadi dengan demikian bahasa yang mirip-mirip bahasa Inggris ask itu bisa berarti minta, bisa berarti bertanya, tapi akar katanya sama. Oleh karena itu para ulama ada yang mengartikan ini dua-duanya kepada orang yang minta, baik minta pengetahuan maupun minta harta, jangan dihardik. Kalau ada orang yang bertanya, jangan dihardik. Gitu aja nggak tahu. Itu menghardik. Kepada orang yang bertanya, kita mesti menghargai. Karena kalau dia bertanya, itu berarti dia menghormati kepada yang ditanya. Tapi ketika yang ditanya itu menghardik, berarti dia tidak paham bahwa dia itu sedang dihormati oleh yang bertanya. Kan kalau kita bertanya kepada seseorang, kan kita menganggap bahwa aku tidak tahu, engkau lebih tahu daripada aku. Maka beritahulah aku. Jadi kalau ditanya, jangan menolak. Tapi seringkali kita mendapatkan cerita, misalnya, kamu anak kecil tahu apa? Kamu anak kemarin sore tahu apa? Dan itu pernah diucapkan oleh seorang yang sangat dihormati di negara kita ini, menganggap juniornya itu ketika mengusulkan sesuatu, kamu anak kemarin sore tahu apa? Dan kemarahan itu berlanjut sampai sekarang antara orang ini dengan keturunannya, sehingga mereka tidak akur meskipun satu agama, satu organisasi. Oleh karena itu kita perhatikan, kalau ada orang bertanya berarti orang itu sedang menghormati kita. Kalau kita tidak tahu apa jawabannya, jangan buru-buru menjawab dengan ngawur. Mesti kita cari tahu dulu. Kalau belum tahu, ya kita tangguhkan. Mohon maaf, saya belum tahu, tapi saya akan mencari tahu jawaban yang benar. Ya. Kemudian kepada yang minta juga demikian, minta harta atau minta sedekah, jangan dihardik. Kalau minta pengetahuan itu tidak ada masalah, tidak ada mempermasalahkan bahwa pertanyaan itu baik atau buruk. Yang tidak boleh adalah bertanya yang
berlebihan. Apalagi pertanyaan itu ketika Nabi sedang dalam proses mendapatkan wahyu untuk menentukan syariah. Itu diperingatkan karena Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya, pertanyaan itu berlanjut. Allah menganjurkan engkau menyembelih sapi. Sapi yang seperti apa? Seperti yang tidak muda, tidak tua. Mereka masih cari tahu lagi, warnanya apa? Terus sudah dijawab, masih tanya lagi. Akhirnya memberatkan mereka sendiri. Nah, jadi kalau kita bertanya, jangan memberatkan nasib kita sendiri. Begitu pula kalau kita sedang bertanya kepada ulama, ya kalau ulamanya menjawab belum lengkap atau menangguhkan, ya kita menghormati. Ya. Tapi kalau permintaan itu permintaan harta, kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ada minta yang halal, ada minta yang haram. Jadi tidak selalu meminta itu halal. Kalau kita misalnya minta ditraktir, kalau memang kita punya tradisi semacam itu, ya tidak apa-apa lah. Tapi kalau minta itu boleh dibilang mengemis, maka itu bisa halal, bisa haram. Oleh karena itu perlu kita pilah-pilah yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Tapi kalau dilihat dari sisi orang yang kaya, kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang kaya dalam arti kita mempunyai harta lebih daripada yang kita butuhkan pada hari ini. Orang yang mempunyai kelebihan semacam itu sebaiknya mengalokasikan untuk orang miskin, baik mereka minta-minta maupun tidak minta-minta. Karena apa? Di dalam harta kita yang berlebih itu ada hak orang miskin. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka itu ada hak. Jadi kalau orang itu minta, itu mereka sebenarnya minta haknya sendiri. Jadi jangan dianggap kamu ini ganggu aja, aku cari duit banting tulang, kamu tinggal minta. Nanti dulu ya, jangan buru-buru, karena orang yang minta itu ada kalanya minta haknya. Dan kalau kita kebetulan memang berkewajiban bayar zakat, kalau ada orang datang suka-suka, misalnya ada saudara dari kampung datang menjelang pada bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, itu sering-sering biasa minta duit itu. Nah, itu bukan sikap yang baik. Karena apa? Di harta kita itu ada hak mereka. Kalau ada orang yang datang dan memang betul-betul miskin, kita mesti bersyukur. Alhamdulillah, aku tidak usah survei. Jadi tidak usah survei mencari orang-orang yang berhak menerima, ini datang sendiri. Tentu ada orang yang minta-mintanya itu keterlaluan yang haram tadi. Nah, hak yang dimiliki orang miskin, baik orang miskin itu minta-minta ataupun tidak minta-minta. Lisaili, bagi orang yang minta, wal mahrum, maupun yang tidak minta-minta. Jadi ada haknya. Kemudian prioritasnya, kita memberikan sedekah kepada orang yang minta atau yang tidak minta-minta. Allah menguraikan di surat Al-Baqarah ayat 273, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum
la yas'alunan nasa ilhafa. Prioritas sedekah dan zakat itu untuk orang yang terkungkung dalam kegiatan fisabilillah, kegiatan di jalan Allah. Fisabilillah tidak harus berarti perang, ya. Misalnya orang yang sibuk ngurusi masjid, pagi-pagi harus nyapu, harus vakum cleaner karpet, harus menyiram lantai dan sebagainya. Habis itu dia nggak punya waktu lagi, sebentar lagi zuhur. Jadi dia kalau mau bekerja mencari penghasilan di luar nggak sempat. Setelah zuhur dia harus rapi-rapi lagi. Bahkan kadang-kadang itu dari kegiatan satu ke kegiatan berikutnya itu harus ada settingan yang berbeda. Itu kan buat capek. Ya. Kalau Jumat misalnya itu partisi sekat-sekat itu kan dibongkar. Setelah itu dipasang lagi. Nah orang-orang semacam itu tuh kan nggak sempat bekerja untuk mencari penghasilan di luar sana. Dan orang-orang itu nggak pernah minta, nggak pernah mengemis. Orang-orang semacam itu mempunyai prioritas, mempunyai hak yang harus diprioritaskan. Mohon maaf kalau saya memberikan contoh yang di masjid karena kita ini berada di masjid. Begitu pula yang di rumah, misalnya guru madrasah, ya. Di Lebak sana itu guru 1 bulan itu hanya menerima 150.000 atau paling banyak 300.000. Mereka mau bekerja cari duit yang lebih cepat nggak bisa. Ada seorang teman asal Australia namanya Lukman Lendi, dia menyediakan diri untuk mencari dana bukan hanya di Indonesia, dia pulang ke Australia untuk mencari sumbangan-sumbangan untuk mensubsidi guru-guru. Jadi tidak memberi subsidi kepada sekolah tapi kepada guru. Karena apa? Kalau diserahkan kepada sekolah, jangan-jangan tidak diberikan kepada guru. Yang menderita kan guru. Itu Masya Allah sampai ribuan guru yang dia berikan tambahan itu, yang beri disubsidi. Nah orang-orang semacam itu tuh perlu mendapatkan prioritas. Oleh karena itu kalau kita mau membayar zakat, jangan menunggu orang datang meminta. Karena justru yang meminta itu yang tidak baik. Tapi kalau sampai ada orang meminta, barangkali tandanya kita pelit. Kok sampai orang datang, habis kitanya pelit. Kalau nggak didatengin nggak ngasih, gitu. Jadi kalau ada orang datang sekaligus introspeksi, kok sampai orang ini datang, wah jangan-jangan memang aku ini pelit. Nah, yang baik kita tuh survei. Survei bisa dilakukan sendiri, bisa minta perwakilan. Misalnya pada ketua RT siapa di daerahmu yang miskin. Kalau nggak salah kita melakukan itu ya. Jadi itu survei yang dilakukan oleh masjid. Kita pribadi juga begitu. Perlu kita cek saudara-saudara kita yang kebetulan miskin. Miskin itu kan bisa dikarenakan suaminya meninggal, bapaknya meninggal, ada bencana dan sebagainya. Jadi kemiskinan itu tidak harus membuat orang itu hina. Nah, orang yang mendapatkan prioritas itu biasanya tidak suka minta-minta, tapi kita bisa mengetahui dari penampilannya. Mereka itu aghnia aminat ta'affuf, tidak mau minta-minta. Tapi ta'rifuhum bisimahum, kamu bisa melihat dari penampilannya. Tanda-tanda dari penampilannya. Orang miskin dan orang kaya itu penampilannya beda. Kita bisa melihat orang miskin itu kan mau beli ini sulit, membeli itu sulit dan sebagainya, terus ditangisi oleh anaknya, sehingga raut mukanya itu ada garis-garis kesedihan. Ya, lebih-lebih lagi kalau sampai garis-garis keputusasaan. Nah, itu berarti kalau dibilang ta'rifuhum bisimahum, kita harus juga mempelajari body language, bahasa tubuh, karena mereka tidak ngomong, ya mereka tidak ngomong, gimana tuh sikapnya. Nah, la yas'alu dan nasa ilhafa, mereka tidak minta orang lain apalagi sampai mendesak-desak.
Ada nggak yang mendesak-desak? Ada. Saya juga mengalami ada orang yang mendesak-desak. Nah, kepada orang yang mendesak-desak itu gimana? Apakah boleh minta dengan mendesak-desak? Nggak boleh, haram. Nah, Rasulullah menguraikan ada 3 kelompok yang boleh meminta-minta. Hanya 3 kelompok ini. Yang pertama, orang yang menanggung hutang karena dia nalangi orang lain yang berhutang, menalangi orang lain yang berhutang. Ada 2 orang yang saling hutang menghutangi, yang berhutang ini tidak bisa bayar, betul-betul nggak bisa. Tapi yang punya piutang ini sangat membutuhkan. Karena sangat membutuhkan, maka terjadilah cekcok. Dan cekcok itu bisa serius. Nah, kalau ada orang yang menengahi, oke deh, aku bayar duluan, aku bayarin. Nah, orang ini kan menyelamatkan supaya jangan terjadi pertikaian di antara 2 orang itu. Padahal orang yang menolong ini, dia sendiri nggak punya duit. Pak Andi, tolong Pak Andi duitnya banyak, aku ngutang. Terus untuk apa? Untuk itu tuh, nolongin teman itu. Boleh. Kemudian kalau saya mempunyai kasus semacam itu, saya menolong orang untuk membayar hutang, tapi saya menolongnya dengan utang lagi dari Pak Andi. Saya boleh minta dong, sumbangan supaya aku bisa bayar ke Pak Andi. Boleh minta sampai dengan lunas hutangnya. Begitu lunas tidak boleh minta lagi. Nah, karena dia melakukan itu menghindari perselisihan, dan perselisihan itu kalau jumlahnya banyak bisa terjadi pembunuhan. Ya. Yang kedua, ini hadisnya panjang, ya, sehingga saya cantumkan Arabnya saja, kemudian di halaman berikutnya terjemahannya. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut grup masjid sudah mendapatkan bahan ini. Yang kedua, orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah, habis, dia nggak bisa mempertahankan hidup tanpa bantuan orang lain. Orang ini juga berhak atau boleh meminta-minta sampai dengan dia bisa mandiri. Sampai dia bisa mandiri. Mandirinya tentu dengan kondisi yang tidak berlebihan. Yang ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan, tapi ini harus ada kesaksian, disaksikan atau diketahui oleh 3 orang yang bisa dipercayai. Orang yang ketiga ini bisa saja miskin, karena miskin itu ada kalanya disebabkan oleh orangnya sendiri, ada yang disebabkan oleh faktor luar. Faktor diri sendiri, misalnya waktu kecil, waktu remaja malas belajar, dia nggak mau belajar, sekolah berhenti, dia tidak punya ilmu, apalagi dalam konteks sekarang tidak punya ijazah, sulit mendapatkan pekerjaan. Udah begitu setelah dewasa malas bekerja, dia malas bekerja, nggak punya income. Orang semacam itu ya karena akalnya tidak dipakai dan tidak punya semangat. Mohon maaf, saya ibaratkan agak kasar ya, seperti binatang ternak. Binatang ternak itu mau bekerja, mau jalan kalau dipecut atau digebuk. Jadi, kalau dipecut jalan, tapi kalau nggak dipecut nggak jalan. Orang yang semacam itu tadi, seperti tadi, kalau tidak digebuk dia nggak jalan. Gebukan itu tidak harus berupa fisik, ya. Gebukan itu tidak harus berupa gebukan fisik. Misalnya istrinya ngomel-ngomel, ini anak-anak nggak bisa makan nih, kerja sana. Ya. Terus anaknya pada nangis, merengek-rengek. Kamu tega anak-anak seperti ini? Ya deh. Terus baru berangkat kerja. Nah, itu berarti kan dia hanya mau bekerja kalau sudah digebuk. Gebukannya apa? Istrinya ngomel-ngomel, anaknya nangis. Apa kalau tidak seperti binatang?
Ya. Oleh karena itu kita jangan menurunkan martabat kita sendiri, kita mesti ada gairah untuk bekerja. Orang Islam itu rajin. Pada pembahasan surat yang sebelum ini, fa idza faraghta fansab. Ketika kamu sudah menyelesaikan satu tugas, cepat-cepat laksanakan tugas lain. Berarti rajin. Ya. Kemudian Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang meminta-minta itu bagaikan minta bara api. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamro. Siapa yang minta kepada orang lain, minta harta untuk memperbanyak pemilikan harta. Coba orang-orang yang mengemis itu kira-kira untuk makan atau untuk kekayaan. Banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwa para pengemis itu di kampung halamannya itu kaya-kaya. Dan bahkan ada satu kampung yang semuanya atau sebagian besar itu pengemis. Mereka mengemisnya ke Jakarta. Rumahnya mewah. Nah, itu ketika mereka minta, itu sebenarnya minta bara api. Nah, kalau minta bara api, berarti yang memberi sama dengan memberi bara api. Jadi kalau minta-minta itu haram, memberinya juga haram. Falyastaqillah aw liyastakthir. Ya boleh dia boleh jadi dia minta-minta itu membatasi diri atau udah sebanyak-banyaknya, sama, tetap haram. Nah, kenapa kok bisa haram? Imam Ghazali itu mencoba mencari dalih, bukan dalil ya, dalih, mencari logika atau rasionalisasinya. Kok bisa sih minta-minta itu menjadi haram? Tapi saya tidak cantumkan di slide. Saya ada catatan dari Imam Ghazali di buku Ihya'u Ulumiddin, buku jilid keempat. Ya. Di situ Imam Ghazali mencoba memahami kenapa mengemis itu haram. Ada 3 alasan. 1, begitu orang mengemis kepada orang lain, dia sama dengan mengumumkan kepada orang-orang bahwa aku tidak diberi rizki yang cukup oleh Allah. Kurang ajar nggak itu? Bukan hanya omongan, Tuhan kenapa engkau tidak aku memberi rezeki yang cukup, tapi dengan tindakan minta-minta ke sana kemari, sama dengan mengumumkan kepada orang banyak, aku tidak diberi rezeki yang cukup oleh Allah, aku nggak diberi, kasih dong. Dia tidak ridho kepada Tuhannya, malah dia minta kepada makhluk. Itu pemahaman pantesan itu bahwa minta-minta itu tidak boleh. Nah, kalau mau ibarat misalnya contoh ya, ini insya Allah tidak terjadi. Misalnya saya bertamu kepada Pak Andi. Pak Andi itu makanannya banyak, ya. Misalnya di tokonya itu kan ada dimsum, ada macam-macam deh. Jadi tidak mungkin Pak Andi itu tidak punya suguhan. Saya bertamu kepada Pak Andi, tapi lapar, nggak dikasih apa-apa. Lalu saya jajan di warung. Terus teman-teman tahu, itu tamunya Pak Andi kok makan di sini. Berarti nggak dikasih makan tuh kali oleh Pak Andi. Kan sama dengan orang itu makan di warung, sama dengan memojokkan Pak Andi. Kita ini dijamin rezeki kita oleh Allah, tapi kenapa kita ini malah minta-minta kepada orang, sama dengan menjatuhkan kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, anna fihi idlalus sa'il nafsahu li ghairillah. Orang yang meminta-minta itu sama dengan menjatuhkan harga dirinya sendiri di hadapan makhluk. Padahal Allah menghendaki kita ini
mempunyai wibawa. Wibawa itu dalam bahasa Arabnya izzah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Orang yang ingin mengharapkan mendapatkan wibawa, kewibawaan itu semuanya milik Allah. Orang ini minta-minta kepada orang lain. Jadi dia misalnya, gara-gara aku miskin, aku nggak punya baju. Kalau aku minta, aku bisa pakai baju yang bagus untuk meningkatkan kewibawaannya, meningkatkan kewibawaannya kepada makhluk. Jadi itu merendahkan dirinya sendiri. Bukankah Rasulullah juga bersabda bahwa al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih mulia, lebih baik daripada orang yang menerima. Menerima saja itu dianggap kurang mulia. Kalau meminta malah menghinakan diri. Alasan yang ketiga, ini jarang difahami orang. Alasan yang ketiga, orang yang minta-minta itu bisa menyebabkan orang yang dimintai menjadi dosa. Jadi orang yang meminta-minta itu merangsang, ya, kalau saya pakai bahasa ilmu jiwa itu kan menstimulus, memberi stimulus supaya orang yang diminta-minta itu berbuat dosa. Mohon maaf, saya contoh Pak Andi lagi. Pak Andi minta duit dong 500.000 aja. Pak Andi melihat saya yang minta, dia bingung. Aku nggak kasih, yang minta ini temanku, teman sama-sama di jamaah masjid. Kalau aku kasih, aku lagi butuh, utangku banyak. Mohon maaf, karena dagang kan suka ada utang gitu. Utangku banyak, uangku piutangku belum masuk, tapi utangku sudah jatuh tempo. Jadi Pak Andi mau tidak ngasih nggak enak, akhirnya kasih. Ngasihnya terpaksa. Saya meminta sehingga Pak Andi itu memberi saya karena terpaksa untuk menjaga gengsi. Menjaga gengsi perlu nggak? Nggak perlu. Itu masih mendingan. Masih mendingan. Bagaimana kalau begini? Saya minta Pak Andi, terus Pak Andi kan dagangannya makin maju nih. Minta duit dong 500.000 aja. Terus karena dipuji, gede hati dia, kepalanya gede. Terus ini udah lah, kamu betul-betul berapa? 500. Aku kasih 1 juta. Untuk menunjukkan kebanggaannya. 500 kecil, aku bisa kasih kamu lebih banyak, 1 juta. Sombong nggak itu? Jadi saya minta kepada orang lain, mendorong dia untuk berbuat sombong. Haram. Jadi udahlah, nggak usah minta-minta. Ya. Ini saya punya pengalaman yang seperti itu. Ini saya mau mengemukakan keadaan background saya atau tidak. Kalau saya mengemukakan background saya, bisa karena saya minta dibelas kasihani, bisa saya menunjukkan kebijaksanaannya yang misalnya lah, saya bisa menyombongkan diri begitu. Itu waduh, masa sih ada orang yang minta-minta menyebabkan saya harus sombong atau menyebabkan saya lalu berbohong, dosa? Enggak, aku lebih baik diam. Diam supaya saya tidak ngomong yang dosa. Ternyata saya membaca Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyatakan demikian. Masya Allah, pas ini ya. Jadi pas saya menghadapi kasus, ada penjelasan dari Imam Ghazali. Nah, bagaimana kalau kita mau menolak? Boleh kita menolak, tapi tadi jangan menghardik. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika kamu berpaling dari mereka, berpaling artinya menolak memberi kepada mereka,
menolaknya itu dalam rangka mendapatkan rahmat dari Allah. Misalnya, aku nggak punya duit, tapi ini ada orang minta-minta, saya mau menolak, tidak memberi, tapi saya ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Terus kemudian caranya gimana? Faqul lahum qawlan maisura. Katakanlah kepada mereka omongan yang di sini diterjemahkan pantas. Maisura itu artinya yang dianggap ringan, tidak memberatkan mentalnya, tidak memberatkan perasaannya dan sebagainya. Jadi gampangnya bicara, kita menolak dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti hati. Nah, kalau kita itu mempunyai kelebihan dan kita memberi orang lain, itu nggak usah khawatir, karena Allah itu akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian itu sedekahkan kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya. Nah, enak mana? Misalnya Allah menjatah saya, penghasilan saya 1 bulan 5 juta. Kemudian saya sisihkan 1 juta untuk sedekah. Dengan saya sedekahkan, maka Allah mengganti misalnya 1 juta aja. Kan berarti saya sudah untung. Untungnya apa? Sama-sama jatahku 5 juta, tapi saya sudah bisa menyisihkan 1 juta untuk sedekah. Jadi nggak usah ragu-ragu. Dan misalnya kita dalam keadaan kesulitan, kita hindari itu, karena akibatnya itu sampai di akhirat. Ya, sampai di akhirat itu ada hadis, ya, Rasulullah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Orang yang suka mengemis itu bahasa Arabnya tasawul. Tasawul itu sebenarnya wawunya gantian dari hamzah. Tasaul. Bilang tasaul itu berat. Tasaul terus diganti dengan wawu, tasawul, minta-minta. Itu besok di akhirat, kelak ya, di akhirat itu akan ada tanda yang menyertai orang itu. Tandanya nggak bisa dibuang. Karena apa? Hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhi muz'atul lahmin. Di wajahnya itu tidak ada dagingnya sama sekali. Jadi kayak jerangkong, bukan? Jadi wajah, tulang dan kulit, nggak ada dagingnya. Nah, ini orang lain yang melihat, oh ini tandanya dulu tukang ngemis. Di dunia kita enak minta-minta, terus nggak usah kerja tapi dapat duit, tapi besok kita akan sengsara. Na'udzubillah. Saya kira sementara demikian supaya ada waktu yang cukup untuk kita berdiskusi. Silakan. Baik, terima kasih kepada guru kita, Bapak Ustaz Izzatullah, yang telah memberikan kita nasihat penjelasan dari surah Al-Baqarah 10. Kami berikan kesempatan untuk bertanya baik kepada jemaah yang hadir di masjid maupun yang mengikuti online. Kami bacakan dulu yang via online, kebetulan sudah masuk. Yang pertama dari Pak Yang Kuliana. Bagaimana jika yang meminta dengan memanfaatkan kekuasaan dan yang memberi terpaksa karena ketakutan atas kekuasaannya? Itu bukan minta-minta, itu Pak. Pemeras, pemalak. Rasulullah mengatakan dosanya besar orang yang tukang malak. Itu bahasa Arabnya makas, tapi seringkali di WA beredar diterjemahkan tukang pungut pajak. Sebenarnya makas itu lebih cocok, artinya tukang palak. Tukang palak ini kan kita temukan di mana-mana.
di jalanan, di U-turn itu kan suka ada orang tukang malak, kalau nggak dikasih terus mobilnya digores dan sebagainya. Daripada mobilku tergores, kasih aja duit, terpaksa. Nah kalau itu pejabat, itu pemalak, dan itu banyak. Misalnya yang saya pernah mendengar cerita, rumah sakit mendapatkan bantuan ambulan, terus tapi diminta satu ambulan harus dia memberi waktu itu 30 juta. Waktu itu udah lama tuh, 20 tahunan. Sekarang kira-kira masih berlaku gitu nggak? Masih ya. Nah itu sampai bingung, gimana ini kita terima apa enggak? Lembaga kita lembaga Islam. Kalau kita terima, kita berbuat dosa seperti nyogok. Lalu terus konsultasi ke sana sini, bukan nyogok itu, kita sudah punya jatah